Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia Safitri, NIM 0307181012, kelas MPU 2 semester 4 dan pengambilan atas semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik pembahasan evaluator program. Pemaparan mengenai evaluator program adalah seseorang yang melakukan evaluasi yang memungkinkan terjadinya evaluasi. Senada dengan pendapat Purwanto dan Supaman menyatakan bahwa evaluator program adalah orang yang dipercaya oleh pemilik program dan orang-orang yang berkepentingan dengan program atau stakeholder untuk melaksanakan evaluasi. Di sini jenis-jenis evaluator berdasarkan asal atau dari mana evaluator program, maka dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu evaluator internal. Evaluator internal adalah orang yang dalam program yang sangat mengetahui hal-hal yang di luar program yang dievaluasi. Kelebihan dan kekurangan evaluator internal ini yaitu terlalu banyak mengetahui program, sangat sulit untuk bersikap objektif, merupakan bagian struktur kekuasaan dan kewenangan yang ada, mungkin didorong oleh harapan-harapan pribadi, mungkin tidak terlatih secara khusus dalam metode evaluasi, dan sudah dikenal orang yang terlibat dalam program, sehingga menimbulkan gangguan atau hambatan. Selanjutnya yaitu evaluator eksternal. Evaluator eksternal adalah seseorang yang mampu mengamati sebuah program secara jelas karena tidak terlibat secara pribadi, dan dengan demikian dia akan memiliki sesuatu yang bersifat subjektif. Kelebihan dan kekurangan terkait evaluator eksternal yaitu dapat melihat program dengan penglihatan segar, tidak terlihat secara personal, sehingga mudah bersikap objektif, tidak termasuk dalam struktur kekuasaan yang ada, tidak memperoleh apa-apa dari program, dan terlatih dalam metode evaluasi. Selanjutnya, pertimbangan dalam penentuan evaluator. Pertimbangan yang harus diperhatikan tersebut dijelaskan yaitu: pertama, pertimbangan antara evaluator orang dalam dan orang luar. Kedua, pertimbangan antara evaluator tim dan individual. Ketiga, pertimbangan antara evaluator bekerja penuh dan bekerja paruh waktu. Dan yang keempat, pertimbangan antara evaluator amatir dan profesional. Selanjutnya yaitu peranan evaluator. Evaluator program memiliki berbagai peran, yaitu sebagai hakim, terdakwa, juri, pengacara, saksi, ahli, detektif, pekerja sosial, atau reporter keadilan. Evaluator program memiliki peranan strategis sebagai berikut. 1. Sebagai penolong dan penasehat terhadap perencanaan dan pengembangan program. Kedua, memiliki peranan penting terkait tanggung jawab. Adapun syarat-syarat evaluator, yang pertama, evaluator hendaknya merupakan otonom. Yang kedua, ada hubungan baik dengan responden dalam arti dapat memahami sedalam-dalamnya terkait sumber atau program. Ketiga, tanggap akan masalah. Yang keempat, berkualitas tinggi. Yang kelima, menguasai teknik. Yang keenam, bersikap terbuka terhadap kritik. Yang ketujuh, menyadari kekurangan keterbatasan. Yang kedelapan, bersikap pasrah dalam penemuan positif maupun negatif. Yang kesembilan, bersedia menyebarkan hasil evaluasi. Dan yang ke-10, hasil penilaian tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai informasi terbuka, sebaiknya tidak disebarluaskan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang evaluator, yang pertama kompetensi manajemen, yang kedua kompetensi teknis, yang ketiga kompetensi konseptual, yang keempat kompetensi bidang ilmu. Maka evaluator program di sini adalah pihak dalam hal
individu melakukan evaluasi terhadap suatu program yang bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil penilaian terhadap program yang dievaluasi. Sekian dari saya Khairia Safitri, undur diri dalam presentasi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.